Ricardo Salinas, orang terkaya ketiga di Meksiko, merekomendasikan untuk berinvestasi di Bitcoin. Oke teman-teman, tonton sampai habis video dari Crypto Family. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Thank you. Oke, langsung aja teman-teman. Ini kita lihat di newsbitcoin.com yang dirilis 1 hari yang lalu oleh Kevin Helms, ya. Judulnya, orang terkaya ketiga di Meksiko merekomendasikan Bitcoin. Banknya bekerja untuk menerima BTC, mengatakan uang fiat adalah penipuan. Jadi judulnya menjelaskan mengenai orang terkaya ketiga di Meksiko itu juga merekomendasikan Bitcoin untuk investasi di Bitcoin, ya teman-teman. Ricardo Salinas Pliego, orang terkaya ketiga di Meksiko dan pendiri grup Salinas, melihat Bitcoin sebagai aset dengan properti yang luar biasa. Menggambarkan cryptocurrency sebagai emas untuk dunia modern. Dia merekomendasikan Bitcoin, berpikir bahwa uang kertas adalah penipuan dan gagasan dolar Amerika Serikat menjadi mata uang kertas adalah lelucon. Keras juga ya Ricardo Salinas ya teman-teman. Jadi ya karena dia punya power ya, karena termasuk orang ketiga terkaya di Meksiko, dia memberikan informasi bahwa menurut dia gitu ya, uang fiat itu adalah penipuan gitu. Dan beliau merekomendasikan untuk investasi di Bitcoin. Ricardo Salinas ini sebagai pendiri dari grup Salinas, teman-teman. Grup Salinas itu bisa dilihat ya di grupsalinas.com itu apa. Jadi grup Salinas itu adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang didirikan oleh Ricardo Salinas ya, yang bergerak dalam bidang berbagai macam bidang. Ada di keuangan ya, kemudian ada di media nih, TV Azteca ya. Kemudian ada Total Play, Total Imparsial, kemudian agensia, jadi keagenan juga ya, banyak teman-teman. Dan ini perusahaan grup perusahaan yang cukup besar di Meksiko, bukan cukup besar lagi ya, besar ya di Meksiko. Jadi wajar Ricardo Salinas menjadi orang ketiga terkaya di Meksiko. Kita lanjutkan teman-teman. Orang terkaya ketiga Meksiko melihat Bitcoin sebagai aset dengan properti yang luar biasa. Ricardo Salinas Pliego berbicara tentang Bitcoin dan uang kertas dalam sebuah wawancara dengan Jose Rodriguez yang diterbitkan minggu lalu. Dia menjelaskan bahwa dia menganggap Bitcoin sebagai aset keuangan sehingga tidak penting baginya apakah BTC adalah mata uang atau bukan. Miliarder itu menunjukkan bahwa logam mulia juga bukan mata uang. Dengan mencatat, Anda tidak dapat pergi ke toko dengan koin emas dan membeli komputer. Anda harus menukar emas dengan fiat dan kemudian Anda membeli komputer. Jadi Ricardo Salinas nggak peduli Bitcoin ini jadi mata uang atau bukan. Dia nggak peduli. Yang penting Bitcoin ini sebagai aset investasi yang bisa dipakai seperti aset-aset lain, baik itu emas ya, kemudian logam mulia yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi Ricardo Salinas tidak begitu khawatir mengenai apakah Bitcoin menjadi cryptocurrency atau bukan. Mengutip sejumlah keuntungan termasuk keterbagian, kemudahan transfer, dan kesederhanaan penyimpanan tanpa risiko pihak lawan. Ya, dan itu berpendapat, bagi saya Bitcoin adalah aset yang memiliki khasiat luar biasa. Semua kelebihan yang dimiliki Bitcoin bagi saya menjadikannya emas bagi dunia modern. Itu opini dia ya, pendapat dia ya. Jadi dia melihat Bitcoin itu punya nilai lebih sebagai bentuk aset yang sangat luar biasa, karena diketahui memang Bitcoin itu berbasis teknologi ya teman-teman.
Salinas Pliego juga pemilik Banco Azteca Meksiko. Kekayaan bersihnya saat ini adalah 15,8 miliar dolar menurut Forbes. Dia juga merekomendasikan memiliki Bitcoin dalam portofolio investasi. Bitcoin adalah aset yang memiliki nilai internasional yang diperdagangkan dengan likuiditas yang sangat besar di seluruh dunia, dan oleh karena itu harus ada dalam portofolio apapun, tegasnya. Jadi karena sekarang Bitcoin juga punya likuiditas cukup besar ya, kapitalisasi di pasar juga cukup besar ya, miliaran dolar ya teman-teman. Kita ketahui dari berbagai macam exchanger ya, itu total kapitalisasi Bitcoin cukup besar. Jadi dia melihat Bitcoin akan semakin berkembang ke depan. Salinas Pliego mencatat bahwa kelangkaan adalah faktor utama yang membuat Bitcoin begitu berharga dan berbeda dari mata uang kertas dan mata uang kripto dengan persediaan tak terbatas. Namun orang terkaya ketiga Meksiko percaya bahwa ada beberapa cryptocurrency yang berguna seperti koin privasi Monero dan Gcash. Kita ketahui bahwa Bitcoin itu punya ketersediaan yang terbatas ya teman-teman. Penggunaan sekarang Bitcoin itu sudah 18 juta Bitcoin dengan total supply itu 21 juta Bitcoin. Jadi masih ada kurang lebih 4 juta Bitcoin lagi yang belum ditambang ya. Nah, karena kelangkaan inilah menyebabkan Bitcoin itu seperti emas. Karena jumlah emas di bumi ini kan terbatas. Yang ditambang, yang diangkat ke atas bumi ya, itu kan belum semua, masih ada berada di dalam perut bumi. Sama juga seperti Bitcoin seperti itu. Jadi karena jumlahnya terbatas, akhirnya harganya juga mengalami kecenderungan naik. Pertanyaannya kok sekarang turun? Ya itu biasa, itu mekanisme pasar ya, karena dia harga dibentuk dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Mengalihkan perhatian pada bagaimana pemerintah memandang Bitcoin dan apa yang dia pikirkan tentang uang kertas. Salinas Pliego menjelaskan, pemerintah tidak suka Bitcoin. Itu membakar mereka sehingga orang bisa keluar dari perangkap fiat mereka. Karena itulah uang fiat, penipuan. Fiat penipuan, melekat pada sistem fiat dan tidak bisa melihatnya hari ini di Amerika Serikat. Dolar sebagai mata uang keras adalah lelucon. Jadi ini agak kurang bagus memang translate-nya ya. Jadi dia melihat ini dari kacamata Ricardo Salinas bahwa fiat itu adalah penipuan ya, mata uang penipuan. Nah, ini bukan pendapat saya ya teman-teman ya, ini Ricardo Salinas ya. Dan dia melihat bahwa karena uang kertas uang fiat itu kan dicetak itu kan terutama dolar Amerika itu dicetak sesuai dengan keinginan dari Bank of America ya, Federal Reserve ya. Dan sepengetahuan saya itu bukan pemerintah, itu swasta. Jadi tergantung dari mereka kebutuhan dolar seperti apa, mereka tinggal printing money aja ya. Nah, itu berbeda dengan kita Indonesia. Kita nggak bisa main printing aja kan, itu agak susah gitu. Dia menceritakan bahwa ketika dia memulai karir profesionalnya pada tahun 81, nilai tukarnya adalah 20 peso untuk 1 dolar katanya. Hari ini 20.000 peso untuk 1 dolar. Tetapi jika kami melakukannya di Venezuela, Argentina atau Zimbabwe, angka itu kehilangan semua proporsi. Dia melihat tahun 81 membandingkan uang fiat pada saat itu 1 dolar itu 20 peso. Sekarang kondisinya 1 dolar 20.000 peso. Jadi mengalami inflasi yang cukup besar ya teman-teman ya. Nah, dia melihat ya gimana ya. Jadi mata uang fiat ini agak menjadi buat Salinas, ketika Salinas memiliki uang pada tahun 81 sebanyak misalnya
20 peso dan masih ada sampai sekarang, itu nggak sampai $1 teman-teman gitu loh. Jauh. Itu penurunannya 1000 kali gitu. Karena untuk sekarang $1 20.000 peso gitu. 80 tahun yang lalu $1 itu cuma 20 peso gitu. Bayangkan kalau dia memiliki uang tahun 81 20 peso dan uang itu masih ada sampai sekarang, ya harganya juga jadi turun gitu, jauh. Nah, kondisi seperti itulah yang membuat atau yang mendrive lahirnya cryptocurrency yang berbasis blockchain. Karena 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu Bitcoin itu nggak ada harganya, berbanding terbalik dengan mata uang fiat. Tapi kalau sekarang 1 Bitcoin bisa dapat mobil. Dulu ya 1 Bitcoin itu nggak ada harganya, paling kurang lebih 500 atau 1.000 rupiah gitu ya. Kalau sekarang 1 Bitcoin jauh gitu, bisa beli mobil. Oke, itu aja teman-teman informasi dari saya. Kita melihat investasi di cryptocurrency yang berbasis blockchain ya, ke depan itu memiliki harapan yang cukup bagus. Buat teman-teman yang ingin melakukan trading ya, itu dipersilahkan saja dengan resiko-resiko yang sudah teman-teman ketahui. Trading itu berbeda dengan investasi. Bagi teman-teman yang mau trading, jangan lupa tingkat resikonya mungkin jauh lebih besar. Jadi harus ditentukan di mana kapan harus keluar dari market, atau dalam arti kata memiliki batasan kerugian atau stop loss gitu ya, agar bisa tetap berlanjut di market gitu. Tradingnya tetap berlanjut di market. Apapun itu, baik itu trading saham, trading forex ya, maupun trading kripto. Jadi polanya berbeda dengan investasi. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman semua. Saya harapkan portofolio teman-teman trader maupun investor dalam kondisi yang selalu berkembang. Salam profit dari Crypto Family.